Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dode Faisal, NIM 210491100011, mata kuliah robotika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis robot yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini terbagi menjadi 13. Untuk definisi dari robot sendiri, yaitu banyak dikemukakan oleh para ahli mengenai robot. Bahwasanya orang awam itu beranggapan bahwa robot mengandung pengertian suatu alat yang menyerupai manusia. Padahal struktur tubuhnya tidak menyerupai manusia, melainkan terbuat dari logam seperti itu. Dan juga beberapa ahli mendefinisikan bahwasanya robot itu adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material atau peralatan tertentu dengan berbagai program penggerakan untuk berbagi tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dalam pekerjaannya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya robot adalah sebuah sistem mekanik yang berfungsi sebagai gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup, atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi intelijen oleh official Jabens. Langsung saja ke pembagiannya. Yang pertama yakni robot industri. Robot industri ini biasanya digunakan dalam lingkungan manufaktur dan produksi untuk melakukan tugas-tugas seperti pengelasan, pemotongan, pemasangan, dan manipulasi barang. Jadi robot industri ini biasanya digunakan sebagai pengelas, pemotong, dan pemasangan seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu robot pelayanan. Robot pelayanan atau robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia dan memberikan layanan. Jadi robot pelayanan ini dikhususkan untuk berinteraksi dengan manusia dan memberikan layanan. Untuk contohnya sendiri yaitu sebagai robot penerima tamu hotel, asisten pribadi, dan juga perawatan kesehatan. Yang ketiga, robot medis. Robot medis ini digunakan dalam bidang kesehatan untuk melakukan operasi yang presisi, diagnosis, dan atau tugas-tugas lain yang melibatkan pasien. Salah satu contoh terkenalnya adalah robot bedah seperti Da Vinci Surgical System. Terus yang selanjutnya robot mobil. Robot mobil ini biasa digunakan sebagai sistem otomatis penggerak mobil. Karena robot mobil ini menggunakan otonom, drone, dan aplikasi transportasi pintar. Robot mobil ini sekarang sudah banyak digunakan dalam produksi mobil terbaru, sehingga mobil tersebut dapat digunakan secara otomatis. Terus yang kelima, robot penjelajah. Robot penjelajah adalah robot yang dirancang untuk menjelajahi lingkungan yang sulit diakses oleh manusia. Dan di sini contohnya seperti ruang angkasa dan juga dasar air atau dasar laut. Itu untuk robot penjelajah. Terus yang keenam sebagai robot pemulih darurat. Robot pemulih darurat ini digunakan seperti ketika terjadi kebakaran, bencana alam, atau pencarian dan penyelamatan. Jadi robot ini atau robot pemulihan darurat ini sangat berguna ketika keadaan darurat. Terus yang ketujuh, robot edukasi. Robot edukasi ini dirancang untuk membantu dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Di robot ini menemani atau memberikan edukasi untuk
orang-orang dalam belajar dan berpendidikan seperti itu. Terus yang ke-8, robot hiburan. Robot hiburan adalah robot yang dirancang untuk hiburan dan rekreasi. Yang seperti contohnya robot mainan. Nah, di sini kan dari namanya saja kan sudah kelihatan bahwasanya robot hiburan ini untuk sebagai mainan saja seperti itu. Terus yang 9, robot militer. Robot militer ini digunakan dalam aplikasi militer seperti pengintaian, pengamanan atau pengiriman amunisi. Jadi robot militer ini sangat berguna dan sangat cocok digunakan oleh pasukan militer seperti itu. Yang 10, robot sosial. Robot sosial adalah robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia secara sosial. Mereka digunakan dalam perawatan orang tua, pendampingan terapeutik, dan bahkan sebagai teman untuk individu dan kesepian. Jadi robot sosial ini sangat berguna bagi teman-teman ataupun siapa saja ketika memang butuh butuh teman untuk mendampingi, dan ketika tidak ada orang lain bisa menggunakan robot sosial ini. Terus yang ke-11, robot rumah tangga. Robot rumah tangga ini adalah robot yang dirancang untuk membantu dalam tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan lantai, memasak, dan mengatur peralatan rumah. Jadi untuk robot rumah tangga ini sekarang sudah banyak diproduksi seperti itu. Yang ke-12, robot olahraga. Robot olahraga ini robot yang khusus untuk olahraga saja seperti itu, seperti bermain sepak bola, mengirim bola, dan tenis meja. Terus yang ke-13 atau yang terakhir itu robot pertanian. Robot pertanian digunakan dalam pertanian modern untuk otomasi tugas-tugas seperti penyemprotan pestisida, panen dan pemantauan pertanian. Jadi robot pertanian ini memang dikhususkan untuk para petani untuk dapat membantu mengerjakan tugasnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.